Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother semua. Kita kembali ke video pembelajaran matematika wajib kelas 12 SMA atau MA. Materi yang kita bahas pada video kali ini yaitu aturan penjumlahan dan perkalian pada bab kaidah pencacahan. Nah, apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan itu begini sahabat semua ya, brother semua. Langkah-langkah percobaan yang kita lakukan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Jadi cara kita menghitung hasil dari sebuah percobaan atau kegiatan itu disebut dengan kaidah pencacahan. Misalnya nih, kita melakukan percobaan banyak cara melempar sebuah dadu atau mata dadu. Nah, hasil yang mungkin terjadi itu menghitungnya dengan namanya menghitung dengan model kaidah pencacahan, mencacah, menghitung seperti itu. Nah, untuk melakukan kaidah pencacahan itu akan kita kenal terlebih dahulu yang namanya aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Kapan kita melakukan penjumlahan dalam menghitung atau mencacah, dan kapan kita melakukan aturan perkalian. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 topik yang kita bahas, yaitu percobaan dan hasil percobaan, kemudian aturan penjumlahan, dan aturan perkalian. Nah, kita masuk ke sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Misalkan, pada sebuah kejuaraan, tim bulu tangkis Indonesia itu membawa seragam berupa kaos dan celana ya. Seragam yang dibawa itu kaosnya itu ada 3 misalkan. Kaosnya ada 2. Kaosnya ada 2. Itu warna merah dan putih. Merah dan putih. Kemudian celana ada 3. Ada 3. Warna merah, putih, dan hitam. Nah, dari ketersediaan yang ada ini, maka kita bisa menghitung berapa banyak variasi seragam yang akan digunakan tim Indonesia ini. Nah, seperti itu. Nah, percobaan-percobaan yang kita lakukan ini nanti itu bisa kita hitung dengan mencacah. Bisa menggunakan perkalian atau aturan penjumlahan. Nah, kita belum tahu. Seperti itu. Untuk menyelesaikan atau menghitung berapa kombinasi variasi yang bisa digunakan bertanding tim tersebut, baik kaos maupun celana, maka itu bisa dibantu dengan menggunakan tabel, sahabat semua ya. Kalau menggunakan tabel seperti ini, maka kita buat daftarnya dulu. Ini kaos merah, kaos putih, kemudian celana merah, celana putih, celana hijau ya. Kalau tadi pakai hitam, berarti ini kita ganti hijau aja, hijau. Nah, tabel seperti ini kita bisa gunakan untuk membantu kita membuat daftar variasi yang mungkin terjadi dari sebuah bahan yang tersedia tadi, seperti itu. Maka dari dua kaos dan 3 celana, maka kita bisa mendapatkan variasi sebanyak 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kaos merah bisa berpasangan dengan celana merah 1. Kaos merah bisa berpasangan dengan celana putih 2. Kaos merah bisa berpasangan dengan celana hijau. Kemudian kaos putih dengan merah dan selanjutnya seperti itu. Nah, model seperti ini kita bisa gunakan juga. Ini namanya dengan cara mencacah dengan menggunakan tabel ya, seperti itu. Bisa juga dengan diagram pohon. Nah, ini kaos merahnya, ini kaos putihnya. Jadi kaos merah nanti berpasangan dengan celana merah, maka ini hasilnya merah-merah. Kaos merah berpasangan dengan celana putih, menghasilkan merah putih. Kaos merah dengan celana hijau, jadi pasangannya merah hijau. Nah, dan selanjutnya seperti itu. Nah, ini model menggunakan diagram pohon, dengan menggunakan diagram pohon. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu aturan penjumlahan. Jadi misalkan diketahui sebuah kejadian pertama mempunyai M hasil yang mungkin terjadi, dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin terjadi. Nah, jika salah satu dari kedua kejadian tersebut harus terjadi, maka banyak yang mungkin adalah, maka banyaknya kejadian M ditambah banyaknya kejadian yang pertama tadi ditambah dengan banyaknya kejadian yang kedua tadi, N, M tambah N. Jadi kalau di aturan penjumlahan, kemungkinan-kemungkinannya itu dijumlahkan aja seperti itu. Jadi
Kata kuncinya kalau aturan penjumlahan itu ciri-cirinya itu ada kata atau. Atau. Jadi salah satu yang harus terjadi, bukan keduanya terjadi bersamaan. Salah satu yang terjadi jadi terpisah. Baik, kita coba contoh soalnya untuk lebih memahami model aturan penjumlahan. Jadi Andi, Budi, dan Caca adalah teman sekelas. Rumah Budi berada di antara rumah Andi dan Caca. Dari rumah Andi ke rumah Budi terdapat 3 jalan yang dapat dilewati. Dari rumah Budi ke rumah Caca terdapat 5 jalan yang dapat dilewati. Kita perhatikan gambar sketsa jalan yang ada tadi ya. Andi ke rumah Budi itu ada 3 jalan. Jalan A, B, dan C. Budi ke rumah Caca ada 5 jalan. Suatu hari, Budi tidak masuk sekolah. Ia harus ke rumah Andi atau Caca untuk meminjam buku catatan. Nah, di sini ada kata atau ya, maka ini jadi kata kunci. Kita akan menggunakan aturan penjumlahan. Atau. Nah, maka kalau atau itu salah satunya saja. Nah, jadi kita lihat berapa banyak yang jalan yang dapat dilalui Budi untuk meminjam catatan. Nah, ketika dia ingin meminjam catatan, maka dia harus ke rumahnya Andi atau ke rumahnya Caca. Nah, ke rumah Andi itu ada 3 jalan. Ke rumah Andi ada 3 jalan. Kemudian ke rumah Caca ada 5 jalan. Ada 5 jalan. Nah, berdasarkan teori aturan penjumlahan, maka kejadian pertama itu ada 3 kejadian ya. 3 hasil. Kemudian kejadian yang kedua itu ada 5, maka dijumlahkan saja. 3 tambah 5, 8. Maka banyak jalan yang dapat dilalui itu ada 8 jalan. Maka Budi dalam meminjam buku bisa melalui jalan yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau A, B, C. Jadi jumlahnya ada 8 jalan. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat kalau pertanyaannya kita ganti, sahabat semua ya. Kita ganti pertanyaannya. Suatu hari, Andi, saya tulis dulu pertanyaannya. Suatu hari, Andi akan pergi ke rumah Caca. Dari Andi akan ke rumah Caca. Suatu hari Andi ke rumah Caca melalui atau melewati rumah Budi. Nah, berapa banyak jalan yang dapat dilalui? Nah, kalau ini pasti ada berapa? Nah, ini menjadi pertanyaan sahabat semua ya. Nah, oke. Kalau modelnya seperti ini akan kita bahas nanti di aturan perkalian. Karena dia kan melewati kan dan dia berarti dia melewati jalan Andi ke Budi dan melewati jalan Budi ke Caca. Berarti dan kan? Nah, itu bedanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke aturan perkalian. Jadi teorinya diketahui mempunyai M hasil yang mungkin dan kejadian kedua mempunyai N hasil yang mungkin. Jika kejadian tersebut harus terjadi, banyak hasil yang mungkin terjadi adalah M dan N. Jadi harus terjadi ini dapat diartikan bersamaan ya. Bersama atau menggunakan kata dan seperti itu. Baik, kita lihat contoh soalnya. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk. Nah, ribuan ya. Ribuan. Ribuan itu berarti ada 4 digit. Contohnya, ribuan itu contohnya 1500. Nah, ini ribuan kan? Nah, ini Oke. Sekarang kita lihat. Nah, di posisi angka ribuan, ini kalau 1500 ini ribuannya, ini ratusan, ini puluhan, satuan. Nah, maka seperti itu. Di tempat angka ribuan ini banyak bilangan yang bisa diisi itu berapa? Tentu ini bisa di posisi ribuan ya, karena 1000 sekian. 1. Ini juga ada bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ini bisa, ini bisa. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara atau 6 bilangan yang bisa menempati tempat ribuan ini. Nah, selanjutnya di tempat ratusan. Di tempat ratusan itu ada berapa banyak bilangan yang bisa diisi sini?
Nah, misalkan misalkan 2001. Nah, 2001 ini kan tempat ratusannya ya. Ratusannya ini kan bisa 0, 1, 2, 3. Nah, maka yang bisa menempati di sini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan, maka 7 cara. Ada timbul pertanyaan, kenapa yang di tempat ribuan ini tidak jadi 7 cara? Kenapa? Ya karena angka 0 ini tidak masuk ya, tidak masuk di angka di tempat ribuan ini. Kenapa tidak masuk? Kalau di sini 0, maka tidak jadi ribuan, nanti jadinya ratusan. Tidak mungkin kan 0, 123. Nah, ini kan 123, 0 kan bukan angka pentingnya, berarti 0 nggak masuk, seperti itu. Kemudian di tempat puluhan juga ada 7, di tempat satuan juga 7. Maka banyak bilangan yang mungkin itu dikali. 6 kali 7 kali 7 kali 7 dapatnya 2058. Nah, seperti itu sahabat semua ya. Cukup mudah bukan aturan perkalian? Oke. Kita lanjut ke latihan soalnya. Nah, kita punya latihan soal dari huruf-huruf pada kata Andi disusun kata-kata lainnya. Nah, pertanyaannya berapa banyak kata yang dapat dibuat? Nah ini ada 4 ya. Kita bisa bantu menggunakan diagram pohon. Berarti A, N, D, I. Nah, ini kata pertama, kata kedua, kata ketiga, kata keempat. Iya. Di posisi kata kedua ini yang bisa diisi di sini kan ada berapa? Ada 1. Kalau A-nya sudah dipakai, maka sisa berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Ada 3 huruf ya. Nah, 3 huruf. Seperti itu. Kemudian kalau 3 huruf ini sudah dipakai ya, maka nanti kan hasilnya begini. A itu 1, 2, 3. A sudah dipakai itu berarti menjadi berapa? N, D, I. Nah, kemudian ini huruf pertama, huruf kedua. Huruf yang ketiga berarti sisa berapa? Kalau ada N sudah dipakai, bersisa D dan I. Nah, I. Nah, kalau N, D dan I sudah dipakai, maka berarti di sini juga nanti yang keempat, huruf yang keempat itu berarti di sini I atau D. Nah, kayak gitu. Berarti ada di huruf pertama ini bisa diisi oleh 4. Huruf kedua ini kan bisa 1, 2, 3 kali 3. Huruf ketiga ini bisa ada 2. Ada 2. Nah, huruf ke-1 ini kan cuma bisa diisi 1 saja ya. 1 saja. Nah, maka di sini sekali 1. Maka hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapatnya 4 kali 3 itu 12. 12 kali 2 itu 24. 24 kali 1 24. Dapatnya 24. Maka jawabannya adalah banyaknya 24. Nah, seperti itu. Karena di huruf N ini juga akan berulang sama seperti ini. Ada 6. Di sini nanti hasilnya ada 6. Hasilnya ini 6. Andi, A-N-I, Anit. Nah, kemudian di sini nanti dapatnya apa? Seperti dan seterusnya ya. Maka dapatnya 24. Nanti dikali dengan 4 kali 1, 2, 3. Ini ada 6 semua. 6. Ada 4, berarti dapatnya 24. Nah, seperti itu sahabat semua ya, anak-anak semua. Cukup mudah, silahkan dipahami materinya. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya tentang latihan-latihan soal kaidah pencacahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.